Selamat pagi semuanya. Ayo dilihat dulu kiri kanannya, dilihat dulu bangku mejanya lurus atau tidak. Nah kayak gini kan Miss semangat untuk mengajar kalian, dan kalian pun nanti belajarnya nyaman. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Nah Miss dulu salah satu siswa Miss dulu ya. Oke, kepada Monica. Terima kasih Monica. Baik, tadi sudah dipimpin doanya oleh Monica. Sekarang kita lanjut untuk memulai pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang aturan di sekolah dan di rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, Miss akan membuat video lagu yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Memberikan kalian motivasi sebelum memulai pembelajaran kita, yaitu materi kita itu aturan di sekolah dan di rumah. Jadi, ini di sini akan memberikan motivasi kepada kalian. Kalian itu harus menaati aturan di sekolah maupun di rumah. Jangan kalian kalau disuruh orang tua kalian tidak mau mengerjakan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada kalian. Di sini Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu nanti kalian harus bisa menyampaikan definisi aturan di sekolah maupun di rumah. Dan yang kedua itu kalian harus bisa memberikan contoh aturan di sekolah maupun di rumah. Dan yang ketiga itu kalian harus bisa melaksanakan aturan yang ada di sekolah dan yang ada di rumah. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Miss akan menunjukkan video tentang aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Nah, pada saat Miss menunjukkan video, kalian harus fokus dan menyimak video tersebut agar kalian nanti bisa menjelaskan pertanyaan dari Miss nantinya. Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Giat Belajar. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN, yakni materi tentang aturan di rumah dan di sekolah. Materi ini terdapat di buku tematik tema 2 untuk siswa kelas 2 SD. Sebelum kita belajar tentang aturan di rumah dan di sekolah, kita pelajari dulu
Apakah peraturan itu? Ya, aturan merupakan sesuatu yang harus kita patuhi atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Aturan dibuat bukan untuk melarang kita dalam melakukan sesuatu, tetapi aturan dibuat agar hidup kita tertib dan teratur. Ya, jadi anak-anak, jika anak-anak diberi peraturan, jangan merasa bahwa aturan itu akan membatasi kegiatan anak-anak. Tetapi aturan itu dibuat supaya anak-anak menjadi anak yang tertib dan teratur. Baik, selanjutnya, bagaimana jika kita tidak mematuhi peraturan? Yang pertama, kita pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Lalu, hidup kita juga menjadi tidak teratur. Selain itu, kita akan mendapatkan masalah. Jika kita tidak mematuhi peraturan, contohnya, maka orang tua kita bisa dipanggil ke sekolah. Itu adalah contohnya ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ya, di sini ada materi aturan dalam permainan. Anak-anak pasti suka bermain ya. Permainan apapun itu pasti ada aturannya ya. Seperti contoh, Udin dan teman-teman ini sedang bermain bersama. Aturannya, jika balonnya lepas, maka ia akan gugur atau tidak boleh mengikuti permainan lagi. Seperti itu. Ya, kita baca bersama. Di sini ada sebuah bacaan. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, Benny akan memberitahu peraturan di rumahnya. Berikut merupakan aturan yang ada di rumah Benny. Yang pertama, bangun pukul 5 pagi. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin atau pukul 7 malam ya. 8. Pukul 21 atau pukul 9 malam waktunya tidur. Itu adalah aturan yang ada di rumah Benny, anak-anak. Aturan ini sangat baik mendidik anak-anak menjadi anak yang tertib. Jika aturan ini masih belum diterapkan di rumah anak-anak, maka anak-anak bisa mulai sekarang menerapkan aturan ini. Aturan ini bisa ditulis yang rapi, yang bagus, kemudian ditempel di kamar ya. Kita lanjutkan di sini anak. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan pelajari aturan bermain di rumah teman. Anak-anak pasti suka bermain di rumah teman ya. Nah, ada beberapa aturannya. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang ya. Jadi tidak boleh asal masuk ke rumah orang. Yang kedua, memakan dan meminum sesuatu setelah dipersilakan. Ya, ketika kita bermain atau bertamu ke rumah teman, kita tidak boleh asal mengambil makanan atau minuman sebelum dipersilakan. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan ya. Kita tidak boleh memegang-megang barang sembarangan atau bahkan mengambil untuk dibawa pulang. Itu adalah hal yang tidak baik. Yang keempat, tidak masuk ke kamar pribadi orang lain. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan. Ketika kita bertamu atau bermain ke rumah teman, kita tidak boleh masuk ke kamar ya. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, ini adalah sesuatu yang harus diterapkan di mana saja, termasuk ketika kita bermain di rumah teman. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah peraturan di sekolah. Ya, kita lihat di sini Benny sedang bermain dengan teman-temannya ya. Kira-kira apa saja aturan yang ada di sekolah?
Baik, anak-anak sudah lama tidak masuk sekolah. Ketika nanti masuk sekolah, tidak boleh lupa aturan di sekolah ya. Yang pertama ya, ini anak-anak sedang berangkat sekolah. Jadi ketika datang ke sekolah harus tepat waktu ya, tidak boleh terlambat. Kemudian aturan yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Coba kita lihat ya, Benny dan teman-teman memakai seragam dengan rapi, memakai sepatu dan berkaos kaki. 3. Membuang sampah di tempatnya ya. Ketika di sekolah kita juga harus membuang sampah di tempatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Aturan yang keempat adalah mengikuti pelajaran dengan tertib ya. Baik pelajaran di kelas maupun pelajaran olahraga ataupun pelajaran yang lain harus diikuti dengan tertib. Gunakan seragam yang sesuai. Lalu untuk yang kelima adalah melaksanakan tugas piket ya. Jika anak-anak mendapatkan giliran atau jadwalnya tugas piket, maka harus datang lebih pagi supaya dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Contoh lain, anak-anak, aturan di sekolah juga harus menghormati Bapak Ibu guru maupun staf karyawan yang ada di sekolah. Bermain juga harus bermain rukun di sekolah. Masih banyak sekali aturan di sekolah. Anak-anak bisa menuliskan atau menceritakan pengalaman melakukan atau melaksanakan aturan di sekolah. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Selamat belajar, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Kiat Belajar. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah menyimak video tersebut. Nah, di sini Miss akan membuat kelompok. Nah, kelompoknya itu nanti berpasangan, satu bangku saja nanti ke kelompoknya. Jadi kalian nanti kelompok itu 2 orang. Yang di sini nanti Miss akan menyuruh kalian menjelaskan isi dari video tersebut. Nah, Miss di sini akan menyuruh kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan satu kelompok atau nanti 2 kelompok nanti Miss suruh ke depan untuk menjelaskan. Tadi kan sudah 2 kelompok Miss suruh untuk menjelaskan presentasinya ke depan. Nah, sekarang itu Miss akan membagikan LKPD kepada siswa Miss yang ada di sini. Dan setelah nanti Miss akan membagikan LKPD tersebut, kalian nanti mengisi LKPD itu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Nanti di situ ada gambar LKPD-nya itu nanti sudah ada instruksi untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Nanti kalau siswa Miss kurang tahu, boleh tanya ke Miss. Mengerjakan LKPD-nya, ayo dikumpul semua nak. Baik, tidak terasa kan waktunya sudah selesai pada pembelajaran materi hari ini. Nah, tadi kan sudah kita menonton video, materi, baru kalian Miss suruh untuk mengerjakan LKPD, mempresentasikan per kelompok. Nah, di saatnya Miss akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Jadi, anak-anak Miss di sini harus menaati aturan supaya kalian nantinya akan menjadi anak yang taat aturan di sekolah maupun di rumah. Nah, di sekolah itu kita harus punya aturan, yaitu seperti kita datang tepat waktu ke sekolah, lalu mendengarkan guru, tidak berlari dalam kelas, dan menjaga kebersihan. Nah, di rumah itu kita harus kita juga harus mempunyai aturan. Nah, seperti yang pertama itu kita harus bangun pagi, mandi, membantu orang tua, merapikan mainan kita setelah kita sudah selesai melakukan permainan, dan tidak berteriak-teriak di rumah. Nah, aturan di rumah membuat suasana rumah jadi lebih damai, rapi, dan semua anggota keluarga menjadi senang. Jadi, marilah kita selalu patuh pada aturan baik di sekolah maupun di rumah. Dengan begitu, anak-anak Miss bisa tumbuh menjadi anak yang baik, pintar, dan membanggakan orang tua. Akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoanya dipimpin oleh Lastiar. Baik, nak, terima kasih. Oh ya, disiapkan.
Anak-anak Miss, kalau sudah waktunya pulang, kalian harus pulang ya. Jangan kalian bermain lagi di rumah teman kalian. Selamat siang semuanya, anak-anak Miss. Sampai berjumpa di minggu depan.